Selamat pagi saudara sekalian. Selamat pagi. Hari ini saya bersyukur, tadi pagi saya baru tiba dari Hangzhou dan bersama-sama dengan rekan-rekan kemarin kita mengadakan akad ibadah Paskah bersama-sama di satu hotel, di satu ruangan yang begitu kecil. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, kemarin kurang lebih di kamar yang begitu kecil, kurang lebih ada 26 orang bersama-sama merenungkan akan apa arti Paskah dan bagaimana mereka merenungkan kembali akan apa arti Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib dan dikuburkan ke dalam satu gua, di mana pada hari yang ketiga dia bangkit dari kepada kematian dan dia naik ke surga dan menyatakan kemuliaan Tuhan di atas seluruh apa yang ada di dalam dunia ini. Maka kita bersyukur juga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk dapat beribadah kembali dan kita bersama-sama merenungkan akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini dan menyatakan akan kemuliaannya bagi setiap orang-orang percaya. Sudah pada saat kita hari ini memperingati akan hari di mana Tuhan menaikkan akan kemuliaannya, untuk setiap kita dapat melihat bahwa kemuliaan yang dinaikkan oleh Tuhan bukan akan kemuliaan yang biasa, karena tidak ada seorang pun manusia yang menyatakan kemuliaannya jauh lebih tinggi daripada apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, di mana dia adalah Allah yang rela turun ke dalam dunia karena cinta kasih. Dan cinta kasih yang seperti ini adalah cinta kasih yang tidak bisa didefinisikan oleh siapapun manusia, karena cinta kasih ini di dalam definisi yang sakral, di dalam definisi yang benar, dan di dalam definisi yang hanya dimiliki oleh Allah, di mana setiap manusia tidak bisa tidak harus takluk kepada definisi yang ditetapkan oleh Allah, karena definisi tentang cinta kasih Allah itu hanya dapat dimengerti pada saat kita mengikuti ketetapan Tuhan, kita kembali kepada definisi Tuhan, dan kita mau belajar mengaplikasikan, karena semua itu adalah berasal dari Tuhan, dan itulah yang Tuhan wariskan kepada setiap orang-orang percaya untuk memiliki cinta kasih itu dan menebar cinta kasih itu dan memperjuangkan akan cinta kasih tersebut. Saudara, pada saat kita mengambil akan satu tema, yaitu love to the uttermost, adalah satu tema yang begitu sakral pada saat kita berbicara tentang love. Hari ini banyak dunia menafsirkan love dengan begitu bermacam-macam. Seorang bernama Khalil Gibran, dia adalah seorang filsuf, dia adalah seorang sastrawan dari Lebanon. Di pada saat dia berusaha untuk menafsirkan akan satu kata, what is love? Dan pada saat dia menafsirkan itu, dia tahu bahwa dia sebagai seorang yang juga percaya kepada Yesus Kristus. Dia bukan filsuf, meskipun dia adalah filsuf Arab, tapi dia bukan non-Kristen. Tapi dia adalah seorang filsuf di mana dia mempelajari kitab suci dan dia pergi ke tempat ibadah, yaitu di dalam Kristen Ortodoks Syria. Dan pada saat dia membaca kitab suci, dia sangat kagum dengan cintanya Yesus Kristus. Dan dia pada saat membaca cintanya Yesus Kristus kepada manusia, dia betul-betul tertegur di dalam hati, karena tidak ada satupun manusia yang memiliki cinta kasih yang begitu agung sehingga dia rela mati untuk orang lain. Mungkin kita seringkali bisa rela mati untuk keluarga kita, kita bisa rela mati untuk anak kita, kita bisa rela mati untuk orang tua kita, kita rela mati untuk setiap orang kita cintai. Tetapi pertanyaannya, apakah seluruh dunia ini dapat menjadi salah satu di dalam hatimu untuk engkau rela mati untuk mereka? Kalau kita melihat pada saat Khalil Gibran melihat bahwa ini adalah satu hal keagungan cinta kasih yang sangat agung, di mana tidak ada seorang pun yang dapat melaksanakan ini. Tetapi pada saat dia melihat realita hidup, dia sangat-sangat menyedihkan. Karena setiap kali dia ingin untuk mencintai seseorang, tapi seseorang itu justru tidak dapat dia peroleh karena orang tua berkata no.
Dan pada saat orang tua berkata jangan, pada saat orang tua berkata tidak, dan akhirnya waktu itu dia pada saat mengasihi seorang wanita bernama Tahir, dan akhirnya di situ dikatakan kamu tidak boleh menikah dengan Khalil. Maka akhirnya terjadi, yaitu anak perempuan tersebut dinikahkan dengan orang yang tidak dicintainya. Maka pada saat itu Khalil begitu sedih, dia begitu merasakan mengapa aku harus mengalami semuanya ini. Aku mempercayai cinta kasih, aku mempercayai akan kesakralan cinta. Tapi pertanyaannya, bagaimana saya dapat menghidupi kesakralan cinta yang Tuhan ajarkan dalam kitab suci? Lalu dia coba untuk mengasihi orang lain lagi, tapi pada saat dia mengalami lagi kegagalan. Dan pada saat itu akhirnya dia dengan satu kegeraman dalam hati, apa itu cinta? Apa itu love? Dan akhirnya dia mengatakan, love tidak boleh ada boundaries. Dia mengatakan love tidak boleh ada pagar-pagar, dan love tidak boleh diatur oleh manusia. Karena love itu adalah sakral, di mana love tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Dan love itu adalah satu hal yang esensial, sehingga apa? Tidak boleh seorang pun yang boleh mengganggu. Karena love itu adalah seluas samudra. Karena love itu adalah seluas akan air yang berada di dalam dunia ini. Maka pada saat dia mengatakan itu dengan kesedihan di dalam hati, dia mengatakan bahwa dunia ini telah menyediakan too many boundaries untuk mengekang apa itu love. Saudara, pada satu sisi kelihatannya orang-orang begitu kagum dengan karya dari Gibran adalah karena banyak dari mereka kecewa karena too many boundaries di dalam dunia ini. Too many boundaries yang mengekang akan apa yang namanya cinta. Tetapi saudara, pada saat kita melihat dalam kitab suci memang menyatakan kesakralan cinta, kesakralan kasih. Tapi Tuhan juga berkata, boundaries itu diizinkan oleh Tuhan. Boundaries itu juga adalah yang diberikan oleh Tuhan, supaya manusia tidak sembarangan terhadap cinta kasih, tidak sembarangan mendefinisikan cinta kasih, tidak sembarangan melakukan cinta kasih, dan tidak sembarangan melampiaskan akan cinta kasih. Pada saat kita melihat inilah yang dilakukan oleh dunia ini. Dunia ini menginginkan kebebasan. Dunia ini menginginkan akan bagaimana setiap orang bisa dapat menikmati samudra cinta kasih, dengan mengatakan tidak boleh adanya boundaries, pagar-pagar untuk mengekang akan cinta tersebut. Dengan mengatakan karena love itu adalah sesuatu yang sakral. Saudara, mengapa saya memulai dengan hal ini? Karena kita perlu kembali kepada cinta kasih yang sesungguhnya. Kita harus kembali kepada cinta yang Tuhan nyatakan. Dan bagaimana setiap kita harus kembali kepada satu-satunya konsep cinta kasih yang mengizinkan boundaries itu menjadi satu hal yang Tuhan izinkan untuk setiap kita masing-masing dapat melihat boundaries pun itu adalah bagian di mana Tuhan izinkan supaya saudara dan saya belajar untuk menghargai akan apa yang menjadi makna cinta kasih di dalam dunia ini. Maka saudara, saya mengajak saudara untuk membuka di dalam satu ayat di dalam kitab suci. Dan saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Di dalam Yohanes pasal 13, saya akan mengajak saudara membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 13, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Dan saya mengajak semuanya membaca bersama-sama dengan saya. 1, 2, dan 3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya.
Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Dan saya mengajak saudara membaca hanya satu ayat saja, yaitu di dalam ayat yang pertama. 1, 2, 3. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Di dalam bahasa Inggris, kata love at the uttermost dinyatakan di dalam ayat ini. Ia mengasihi mereka, ia mengasihi murid-muridnya, dan ia mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Saudara, pada saat kita melihat apa arti love, pada saat kita melihat love banyak sekali ditafsirkan dengan begitu banyak definisi demi definisi. Tetapi pada saat kita melihat seberapa banyak orang yang menyatakan cinta kasih, yang mempercayai cinta kasih, yang memperjuangkan cinta kasih sampai kepada kesudahannya. Banyak orang pada saat mengatakan aku menyatakan cinta kasih, atau aku mempercayai cinta kasih, atau aku memperjuangkan cinta kasih, seringkali kita putus di tengah jalan karena kita seringkali tidak percaya bahwa cinta kasih yang kita percaya itu adalah cinta kasih yang dapat membawa kita sampai kepada kesudahannya. Saudara, pada saat kita melihat seringkali kita kurang setia di dalam memahami arti cinta kasih. Kita kurang setia memperjuangkan, dan seringkali kita kurang setia untuk mempercayai sampai akhir akan apa arti cinta kasih yang sesungguhnya. Pada saat kita juga melihat banyak orang menafsirkan kata love di dalam akan satu definisi-definisi yang bukan kembali kepada kitab suci, tapi banyak love itu ditafsir di dalam keliaran manusia, di dalam berpikir, di dalam berperasaan, di dalam untuk menyatakan akan setiap apa yang menjadi aksi kebinalan manusia berdosa. Pada saat kita melihat seringkali seluruh definisi kitab suci mengenai cinta, mengenai kasih, seringkali sudah tidak lagi dijunjung tinggi. Saudara, pada saat kita melihat love to the uttermost, cinta yang akan menuju kepada kesudahannya dan setia sampai kepada kesudahannya, ini seringkali sudah menjadi akan satu hal yang tidak lagi dipercaya. Saudara, inilah yang mesti kita sama-sama untuk gumulkan. Pada saat kita melihat cinta manusia kepada sesamanya selalu terbatas. Cinta seseorang manusia kepada sesamanya selalu mengalami kekurangan. Dan seringkali cinta kasih manusia kepada sesamanya tidak sampai kepada kesudahannya. Banyak dari mereka jatuh di tengah jalan. Saudara, di dalam hidup ini kita perlu untuk mempercayai bahwa di saat ada sesuatu yang bisa kita perjuangkan dari start line until the finish line, dan kita bisa menyelesaikan seluruhnya, itu is worth it to struggle. Adalah sesuatu yang penting, adalah sesuatu yang berguna di saat engkau menggumulkan itu sampai kepada titik terakhir.
seorang yang bernama John Akhwari, seorang pelari dari Tanzania yang pada saat tahun 80-an dikirim dari Tanzania datang ke satu kota yaitu Meksiko di dalam Olimpiade. Dan pada saat itu dia disuruh lari, dan di dalam pertandingan itu Olimpiade lari. Dan akhirnya pada saat dia mulai 1, 2, 3, dan pada saat kata 3 dimulai dengan tembakan dari pistol, dan akhirnya semua berlari, semua dengan sekuat tenaga untuk berlari sampai kepada finish line. Dan pada saat mereka berlari, tiba-tiba terjadilah satu kecelakaan, yaitu bertabrakan para pelari-pelari itu, dan akhirnya jatuh. Dan pada saat dia jatuh, dan John Akhwari juga terjatuh, kakinya kena aspal dan robek begitu panjang, darah bercucuran, dan juga saraf dia sedikit kejepit dan sebagainya. Dan pada saat itu Akhwari begitu kesakitan dan darah bercucuran, dan akhirnya pada saat itu langsung tim medis membalut kakinya. Dan pada saat kakinya sudah dibalut, semua rekan-rekannya di sebelahnya yang juga jatuh dan juga terluka. Akhirnya mereka berdiri, setelah itu mereka meninggalkan akan arena tersebut. Mereka tidak mau lagi melanjutkan. Kenapa? Sudah pasti kalah. Sudah pasti saya tidak mungkin memenangkan, maka saya tidak akan berlari lagi. Sudah selesai, saya sudah jatuh, saya sudah ketinggalan, mereka sudah lari begitu jauh. Tidak mungkin saya menang, maka saya tidak mau melanjutkan perjalanan saya. Saya tidak mau lagi melanjutkan pertandingan saya. Tetapi John Akhwari justru mengatakan tidak. Saya tidak akan stop sampai di sini. Saya akan tetap berdiri. Saya akan tetap berlari. Meskipun saya pincang, saya akan terus berlari. Meskipun saya tahu mungkin saya kalah, tapi saya akan terus berlari. Dan dia terus berlari. Di saat orang-orang mungkin jam 12 sudah selesai, dia jam 2 baru tiba di finish line. Dan pada saat dia jam 2 mau tiba di finish line, orang-orang dengan kameranya mengambil foto akan orang ini. Karena orang-orang melihat ini, kenapa orang ini berbeda. Orang-orang lain yang sudah jatuh, yang sudah yakin pasti kalah, mereka tidak melanjutkan larinya lagi, karena mereka pikir bocai, sudah nggak ada gunanya lagi. Tetapi pada saat itu dia terus menekuni itu sampai kepada saat dia sampai kepada finish line. Semua kamera membidik gambar kepada dia, dan akhirnya pada saat dia sudah lewat finish line, semua tepuk tangan, dan akhirnya ditanya, why you do this? Kenapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu sudah tahu pasti kalah, tapi kenapa kamu datang tetap berlari sampai kepada garis akhir? Di dalam kelelahannya, di dalam tubuhnya penuh dengan keringat, dengan penuh kilap karena kulitnya begitu gelap, dengan air keringat yang begitu banyak. Dia dengan kelelahannya, dengan nafasnya yang begitu berat, akhirnya dia memberikan satu jawaban yang sangat tegas. Dia mengatakan, ada satu kalimat yang sampai sekarang membuat hati saya tergetar, yaitu apa yang dia katakan. Dia mengatakan, Tanzania send me 500 miles not just to start the race, but Tanzania send me 500 miles to finish the race. Saya dikirim dari Tanzania, jauh-jauh datang ke Meksiko, bukan hanya untuk start, tapi saya datang ke sini untuk start dan juga sampai kepada garis finish. Saya harus menuntaskan itu. Maka saudara, pada saat dia mengatakan itu, langsung quote itu begitu terkenal di dalam sejarah Olimpiade, yaitu setiap orang-orang yang berlomba, engkau memulai dan engkau harus untuk sampai garis akhir untuk menyelesaikannya. Dan itulah yang menjadi definisi untuk kita berjuang, definisi untuk kita hidup. Dan juga khususnya juga di dalam konteks hal ini, bagaimana waktu kita menerima akan satu definisi cinta kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita pun bagaimana memperjuangkan itu from the start line to the finish line, sampai kepada kesudahannya. Cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Sampai kesudahannya, kebenarannya tidak pernah berubah. Dan pada saat dia mengasihi murid-muridnya, dia menyatakan akan semuanya itu sampai kepada kesudahannya.
Meskipun murid-muridnya, di dalam sejarah kita melihat mereka bukan murid-murid yang sempurna. Setiap sejarah mencatat, justru murid-murid Yesus adalah murid-murid yang pernah menyangkal Yesus, yang pernah menjual Yesus, yang pernah akan melakukan hal-hal yang tidak beres. Tetapi Tuhan mengatakan, aku mengasihi murid-muridku sampai kepada kesudahannya. Saudara, inilah sebuah hal di mana pada saat Yesus melihat Petrus adalah seorang murid yang paling dekat dengan Yesus. Dan juga Yesus juga melihat Yohanes adalah murid yang paling dikasihi oleh dia. Dan pada saat kita melihat apa yang menjadi histori yang tercatat di dalam diri Petrus justru menjadi seorang murid yang begitu dekat dengan Tuhan sampai menyatakan bahwa aku tidak akan menyangkal engkau. Sampai mati aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampai mati aku akan terus bersama dengan engkau. Tetapi pada saat itu Yesus berkata, Petrus, kamu sebelum air berkokok akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus mengatakan, tidak mungkin. Itu bukan saya. Itu pasti bukan saya. Saya tidak mungkin melakukan hal itu. Dan Petrus pada saat mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, dia mengatakan, no, itu bukan saya. Tetapi pada saat Yesus ditangkap, tapi pada saat Yesus diadili, pada saat Yesus disiksa, pada saat Yesus disalibkan, pada saat kita melihat dalam catatan sejarah, apa yang terjadi pada Petrus? Petrus pada saat ditanya, apakah engkau adalah murid dari orang Nazaret itu? Dia berkata, bukan, saya tidak kenal dia, saya bukan muridnya. Dan akhirnya pada saat dia berbicara 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan pada saat ayam berkokok, dan disitulah seorang murid Yesus yang namanya Petrus menangisi akan hidupnya, karena akhirnya dia tahu Yesus pernah berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan pada saat itu kita melihat Petrus begitu sedih. Dan pada saat dalam kesedihannya itu, dia tidak bisa lagi menggambarkan betapa awalnya dia mengatakan, aku akan sampai mati akan mengikut engkau. Tapi pada saat Yesus berkata, kau akan menyangkal aku 3 kali, dan itu terjadi, akhirnya dia malu dengan dirinya sendiri dan berkata bahwa apakah aku adalah murid Yesus yang setia? Apakah sampai kesudahanku aku mengasihi dia? Apakah aku setia kepada Allahku, setia kepada Kristus sampai kepada kesudahanku? Dan saudara, pada saat kita melihat Yesus melihat Petrus, kau memang begitu dekat dengan aku, kau memang begitu antusias melayani bersamaku, dan engkau begitu memiliki passion to serve me. Tetapi pada saat kita melihat Petrus, Yesus pun melihat engkau jatuh, dan melihat engkau fallen, dan melihat engkau tidak setia, dan engkau menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dalam keadaan seperti itu, pada saat Yesus akhirnya bangkit dari kematian, dan pada saat dia menampakkan diri kepada para murid, dan dia berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me more than all these things? Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia menyampaikan itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dan pada saat Yesus mengatakan kata kasih itu, Peter, do you love me? Dan kata love yang dipakai bukan kata love di dalam definisi manusia. Manusia hanya memahami konsep love hanya pertama adalah di dalam konsep eros, yaitu dalam konsep adalah nafsu. Dan manusia hanya bisa memahami konsep love pertama hanya di dalam konsep nafsu, yaitu eros. Kedua adalah dalam konsep namanya philia, yaitu brother love. Maka kalau kita melihat seringkali kita mengasihi seseorang, kita mengasihi akan satu komunitas, kita mengasihi akan sekumpulan orang, kita mengasihi, dan vocabulary kita bicara tentang kasih. Tetapi apakah apa yang kita jalani semua adalah cinta kasih yang duniawi seperti dengan eros love atau dengan filial love, atau
kita belajar mengasihi kembali dari apa yang Tuhan katakan. Peter, Peter, do you love me? Dan kata love itu adalah agape love. Pada saat Yesus bertanya kepada Petrus, do you love me? Di dalam agape love. Dan di dalam pertanyaan Yesus 3 kali, Petrus menjawabnya dengan I love you Lord, I love you Jesus. Tapi kata love yang dipakai oleh Petrus bukan kata agape. Dia mengatakan, engkau tahu Tuhan, aku hanya bisa mengasihimu bukan dengan agape love. Aku hanya bisa mengasihimu dengan filial love. Aku hanya bisa mengasihi kamu secara brother love. Aku tidak bisa mengasihi kamu dengan agape love. Karena aku adalah seorang yang berdosa. Aku seorang yang sudah dengar tentang banyak firman Tuhan, tapi aku belum belajar untuk mencicipi arti agape love itu. Saya paling takut hari ini jika kita sebagai orang-orang yang bergereja, tapi cinta kasih kita di dalam gereja masih adalah cinta kasih yang hanya sekedar brother love atau filial love. Hanya menyalakan fellowship, hanya menekankan kebersamaan, tapi semua bukan dari agape love, tapi semua hanya dari filial love. Kalau jika kita hanya menekankan filial love, maka apa bedanya kita dengan orang yang tidak bertuhan? Apa bedanya dengan kita adalah orang yang hidup di dalam dunia ini, yang tidak percaya kepada Tuhan? Kita melihat inilah perbedaan gereja sebagai kerajaan Allah yang Tuhan izinkan ada dalam dunia ini, yaitu bagaimana kita membawa akan konsep Tuhan Allah hadir di dalam dunia. Dan itulah yang Tuhan berikan, itulah yang Tuhan anugerahkan bagi kita orang-orang yang percaya. Kita diizinkan membawa satu pemikiran, kita diizinkan membawa satu akan hal, bagaimana kita menghadirkan akan kebenaran, cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Allah. Maka pada saat Tuhan berkata kepada Petrus, Peter, do you love me with the agape? Maka pada saat Petrus dengan mengatakan, kamu tahu Tuhan, aku hanya bisa mengasihi engkau dengan filial love. Maka di situ ekspektasinya apa? Kalau aku mengajarkan agape, seharusnya engkau mau belajar tentang agape itu. Tapi Petrus mengatakan, aku tidak mampu mengasihimu dengan agape. Aku hanya bisa mengasihi kamu dengan brother love. Dan kata selanjutnya yang muncul dalam perkataan Yesus yaitu apa? Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Feed my sheep. Sudah, padahal jawabannya tidak selaras. Tuhan mengatakan, do you love me with agape? Dan dia mengatakan, aku tidak mampu dengan agape. Aku hanya mampu dengan filial love, mengasihi engkau. Dan Tuhan berkata, feed my sheep. Gembalakan domba-dombaku. Saudara, ini menunjukkan bahwa pengajaran yang dinyatakan oleh Tuhan Allah tidak mudah dihidupi oleh orang-orang beragama. Tidak mudah dihidupi oleh para hamba-hamba Tuhan. Tidak mudah dihidupi oleh setiap orang-orang yang bergereja. Tidak mudah dihidupi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti setiap kita putus dan akhirnya kita tidak mau menjalani lagi untuk mengejar bagaimana kita menghidupi agape love. Meskipun kita masih begitu rentan untuk kita mau menghidupi akan cinta kasih agape love itu. Tapi paling tidak kita melihat sejak perkataan Yesus mengajarkan kepada Petrus, feed my sheep, maka akhirnya kita melihat dari situ kesaksian Petrus mengajarkan bagaimana dia terus melayani Tuhan. Dia terus dapat mempelajari cinta kasih itu sampai mati. Dia menjalankan akan seluruh apa yang menjadi passionnya untuk mau menghidupi agape love di dalam dirinya. Saudara, hal yang pertama yang saya mau sharingkan dari hal ini, Yesus begitu mengasihi murid-muridnya, dan dia mengasihi murid-muridnya yang tidak sempurna itu.
Dia mengasihinya sampai kesudahannya. Maka di sini hal yang pertama yang saya mau sharingkan kepada sekalian. Yang pertama, seberapa gagalnya hidupmu, seberapa gagalnya engkau sebagai orang Kristen, sebagai gagalnya engkau untuk menjalankan prinsip kitab suci. Tapi di saat Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan mengasihi kita dengan agape, meskipun kita belum bisa mengasihi Tuhan dan belum akan mengejar akan agape love di dalam hidup kita, dan kita masih gagal untuk menjalankan agape love di dalam hidup kita. Tapi di saat Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi engkau, Dia mengasihi saya, no one can stop Him. Di saat Dia sudah berencana mengasihi kita sampai kepada kesudahannya, dan pada saat kita terus gagal, kita terus melukai hati Tuhan, tapi saat Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya kepada saudara dan saya secara pribadi, no one can stop Him to love you until the end. Saudara, jika engkau adalah seorang yang dicintai oleh seseorang, kalau seorang yang dicintai oleh seseorang, dan seseorang itu mau mencintai engkau sampai akhir, engkau adalah orang yang paling beruntung. Karena mungkin tidak ada satu orang yang akan mencintai engkau sampai kepada kesudahannya. Maka beruntung jika kita dicintai oleh orang. Tapi ada satu-satunya yang mencintai engkau dengan agape love. Ada satu-satunya mencintai engkau di mana tidak ada satu pun orang yang bisa menstop dia punya cinta kasih. Meskipun engkau gagal berkali-kali, tapi Tuhan masih mengasihi engkau. Maka engkau adalah orang yang sangat beruntung. Engkau adalah orang yang dicinta kasih oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang tidak layak menerima cinta sebesar itu, cinta sesakral itu. Tapi Dia memilih mengasihi engkau. Maka saudara, seberapa besar failure yang engkau lakukan, tapi di saat Tuhan mengasihi engkau sampai kepada kesudahannya, apakah engkau tidak tergerak hati untuk engkau meresponi cinta kasih yang Dia berikan? Semampumu, nyatakan cinta kasihmu kepada Dia. Hal kedua, pada saat Yesus, Dia tahu bahwa Dia akan beralih dari dunia ini kepada Bapa, dan Dia mengajak makan bersama, mengajak murid-muridnya supaya di dalam perjamuan yang terakhir mereka sama-sama bisa menerima visi, mereka bisa menjalankan misi, mereka bisa sama-sama di dalam satu aksi untuk menjalankan akan visi kerajaan Allah. Tetapi pada saat kita lihat, iblis tidak tinggal diam. Iblis pakai Yudas, dan pada saat dia pakai Yudas untuk membisikkan di dalam hatinya supaya dia mengkhianati Yesus. Dan pada saat kita melihat Yesus, Dia menyatakan cinta kasih kepada murid-muridnya sampai kepada kesudahannya, termasuk kepada Yudas. Meskipun Yudas mengkhianati Dia, dan Yesus tahu dia akan mengkhianatinya, tetapi pada saat kita melihat Yesus tetap menyatakan cinta kasih itu. Dia tidak menstop cinta kasih-Nya, Dia tetap menyatakan cinta kasih-Nya. Dan pada saat di hadapan Yudas pun, Dia tetap tidak memberikan akan satu hardikan apa-apa. Dia tetap menyatakan cinta kasih sampai kepada kesudahannya. Meskipun akhirnya dia dikhianati, meskipun akhirnya dia dijual dengan 30 keping perak, meskipun akhirnya Yesus harus ditangkap karena kerjasama dari Yudas Iskariot. Saudara, maka di sini kita melihat sampai kepada kesudahannya, Yesus pun mengasihi kepada orang yang tidak layak dan yang melawan Dia. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah apa? Terhadap orang yang benci kepada Yesus, kepada orang yang mengkhianati kepada Yesus, sampai kepada dosa yang paling rusak, yang paling liar sekalipun yang dilakukan oleh orang yang paling dekat, yaitu murid-muridnya. Dia tetap menyatakan cinta kasih sampai kepada kesudahannya. Kepada musuh, kalau kita boleh pakai, kepada orang yang menjadi kafir, orang yang menjadi musuh, Dia tetap menyatakan cinta kasih.
Inilah keagungan konsep cinta kasih Tuhan Allah yang masih ditertawakan oleh dunia. Inilah konsep cinta kasih yang dihadirkan di dalam Yesus Kristus, yang masih tidak bisa diterapkan oleh setiap manusia. Karena manusia masih menganggap cinta kasih Allah terlalu abstrak, dan cinta kasih Allah terlalu lemah di dalam konsep manusia. Mengampuni, dan memberikan cinta kasih terus sampai kepada kesudahannya. Berapa banyak orang-orang yang menertawakan orang-orang Kristen yang mengampuni orang-orang yang sudah menghancurkan rumah mereka, yang sudah mengambil anak mereka, yang sudah menghancurkan akan setiap keluarga mereka. Saudara, pada saat seorang diglodok, pada saat tokonya dijarah, pada saat tokonya dibakar, pada saat anaknya dipukulin, anaknya diperkosa, dan akhirnya seorang ayah membawa anaknya yang begitu lemah itu, yang sudah menjadi korban, menjadi victim itu, dia bawa pergi ke Tangerang. Dan pada saat dia bawa pergi ke Tangerang, lalu di sana dia tinggal di satu tempat yang begitu sederhana. Di situ mereka beristirahat di situ. Dan pada saat dia beristirahat itu, sang ayah tidak bisa lupa terhadap muka orang yang melakukan perbuatan cabul di depan mata dia. Dan akhirnya pada saat itu dia merasakan bahwa saya adalah seorang yang betul-betul gagal. Coba apa menjadi seorang ayah, saya gagal. Karena seorang anak yang seharusnya saya harus jaga sampai dia bisa berhasil, sampai dia bisa menjadi seorang yang terhormat. Tetapi hari ini aku berkata aku gagal, karena anakku sendiri justru menjadi korban dari setiap apa yang menjadi kelalaianku. Dan pada saat dia merasa gagal menjadi seorang ayah. Dan pada saat itu dia berkata kepada dirinya, Tuhan, ajar saya Tuhan, untuk saya menjadi seorang ayah yang benar di mata Tuhan. Dan pada saat itu dia hanya berdoa. Dia adalah seorang sincere. Dia adalah seorang dokter, tapi dokter yang tidak mengambil akan degree. Lalu akhirnya, pada saat itu, berapa hari kemudian, dia melihat di jalan, di Tangerang, dia melihat ada satu orang yang berkelahi dengan orang-orang yang lain. Pada saat dia berkelahi, dipukulin, dan akhirnya dia menjadi korban. Dan pada saat dia menjadi korban, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang itu tergeletak. Dan pada saat orang itu tergeletak, lalu bapak ini datang, lalu bawa orang ini, bawa ke rumahnya, lalu dibersihkan seluruh luka-lukanya, tubuhnya yang sudah penuh dengan darah dan sebagainya. Dan akhirnya dia basuh dengan anduk sampai kepada bersih, bilas sampai bersih. Dan pada saat dia bilas sampai bersih, dia kaget luar biasa. Karena yang dia lihat, pemuda yang dia lihat yang sudah dibilas semua, yang sudah dibasuh ini adalah yang melakukan perbuatan cabul kepada anaknya sendiri. Pada saat itu dia kaget luar biasa. Ini kesempatan saya balas dendam. Ini kesempatan saya racuni dia. Ini kesempatan saya bunuh dia. Ini kesempatan saya balas dendam, revenge. Karena keadilan harus ditegakkan. Saudara, pada saat itu dia dengan penuh kemarahan, penuh amarah, dia ingin melampiaskan seluruh apa yang menjadi kebencian, kemarahan, amarah tersebut. Tetapi saudara, hatinya muncul satu suara dalam hati nuraninya. Di manakah cinta kasih Allah dalam hati? Apakah engkau adalah orang yang mau belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi? Pada saat itu hatinya terus bergumul, Tuhan tolong jangan bersuara dalam hati nurani saya. Please, jangan engkau berbicara tentang cinta kasih lagi. Tapi biarlah aku diizinkan satu kali ini saja untuk saya melampiaskan kemarahan, melampiaskan akan apa namanya kebencian, dan melampiaskan akan satu hal, keadilan harus ditegakkan. Maka aku ingin cabut nyawa orang ini.
Dan pada saat dia mau cabut nyawa ini, dengan dia mau menyuntikkan akan satu zat yang akan mengambil dan meracuni dia. Tetapi akhirnya pada saat dia melihat anaknya yang menjadi korban, anaknya menggeleng-gelengkan kepala, dan akhirnya pada saat anaknya menggelengkan kepala, dia melihat anaknya, dia juga rasa bahwa ini nggak boleh, puing kai co. Tapi akhirnya dia melawan apa yang ada dalam hatinya, dan akhirnya dia menaruh akan suntikan itu. Dan akhirnya dia tetap merawat sampai akhirnya pria itu sadar. Dan pada saat pria itu sadar, dia membuka matanya, dia melihat om ini, dan om ini melihatnya dalam hati dengan satu hal, masih penuh dengan kemarahan. Tetapi pada saat dia menatap itu, dia bilang, terima kasih Pak, terima kasih Om, sudah selamatkan saya, sudah obati saya. Dia lupa siapa orang itu. Lalu pada saat itu dia lupa orang ini, dia masih menganggap ini orang baik, om ini baik. Tetapi pada saat dia melihat seorang perempuan yang ada di sebelahnya, dia kaget luar biasa. Dan dia kaget, ini yang diglodok berapa hari yang lalu, saya melampiaskan nafsu saya. Dia langsung kaget, dia langsung merasa seakan-akan dengan satu hal tidak menyangka. Dan akhirnya dia mengatakan, kamu mau bunuh saya, kamu isi saya dengan apa, kamu suntikan aku dengan apa. Dan akhirnya dia mengatakan, tidak apa, tidak dengan apa-apa. Saya hanya mengobati kamu. Setelah kamu sehat, kamu boleh meninggalkan tempat ini. Dan akhirnya orang ini berkata, Om, kenapa engkau begitu baik sama saya? Bukankah saya sudah melakukan hal yang jahat kepadamu? Dan dia hanya mengatakan, Tuhan saya sudah mengampuni saya juga. Saya juga orang jahat yang diampuni oleh Tuhan. Dan kamu mau dengar mengapa saya bisa bertobat? Kenapa saya bisa dikasih oleh Tuhan? Akhirnya dia memberitakan Injil. Dan pada saat dia memberitakan Injil kepada orang ini, akhirnya orang ini berpikir, ini ajaran apa? Saya sudah melakukan dosa, tapi justru cinta kasih masih diberikan, cinta kasih masih di-sharingkan. Walaupun mukanya mungkin masih merasakan dendam itu masih ada, tapi dia mau belajar untuk melaksanakan cinta kasih Tuhan. Akhirnya orang ini mengambil keputusan, saya mau belajar akan agamamu, saya mau untuk menekuni akan iman yang kau imani, dan aku mau belajar. Sampai pada akhirnya dia dibaptiskan di Tangerang. Saudara, mengapa saya men-sharingkan ini? Karena kita perlu belajar. Kita meskipun tahu kita punya banyak kelemahan, meskipun kita tahu bahwa kita banyak keterbatasan, dan mungkin kita punya hal-hal yang begitu menajiskan dan menjijikkan, yang tidak pernah kau kasih tahu kepada siapapun, dan hanya kau dengan Tuhan yang tahu. Tapi saat Tuhan menyatakan cinta kasih kepadamu, hal yang menjijikkan yang meskipun itu ada dalam dirimu, di saat Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau sampai kepada kesudahannya, saudara, masih ada harapan bagimu untuk engkau bertobat dan engkau kembali belajar menyatakan, aku masih dikasih Tuhan, aku mau berubah, aku mau mengikuti sampai kepada kesudahannya. Kesudahannya itu pada saat Yesus mati di kayu salib, tapi bukan mati selama-lamanya, tetapi dia bangkit dari kematian, dan dia menyatakan kemenangan dan memberikan kepada kita masing-masing satu pengharapan bahwa apa? Pada saat kita mengikut dia sampai pada garis akhir hidup kita, tidak ada kata kalah. Karena pada saat kita sampai kepada titik terakhir, kita memperjuangkan semuanya itu, Tuhan sudah menyatakan kemuliaan, Tuhan sudah menyatakan kemenangannya di dalam Yesus Kristus. Engkau dan saya bisa sampai kepada finish line di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kemuliaannya dinyatakan, dan pengharapan dinyatakan, dan kembali kepada Allah itu menjadi realita dalam hidup kita. Do you believe on this? Dan ketiga, saudara, pada saat melihat
Yesus pada saat dia men-sharingkan, lalu akhirnya dia mengambil satu sikap yang sungguh berbeda. Dia adalah seorang guru, dia adalah seorang master, tapi dia akhirnya pada saat mengumpulkan semua muridnya, tidak peduli dia adalah orang yang sempurna, yang hidup lebih baik, ada yang mengkhianat, ada yang sudah menyangkal Yesus, ada yang lari pada saat Yesus ditangkap. Tetapi pada saat itu, sebelumnya, Yesus membasuh kaki mereka satu persatu. Yesus membasuh kakinya satu persatu. Dan pada saat dia membasuhnya, dia membasuh untuk mengajarkan kepada kita bahwa apa? Mengajarkan kepada kita, pada saat aku membasuh kakimu, kamu akan belajar bagian dari aku. Di saat aku mengasihimu, dan aku menunjukkannya dengan aku membasuh kakimu, engkau mendapat bagian dari aku. Bagian apa? Bagian yaitu kemuliaan sampai kepada titik terakhir. Kemuliaan sampai kepada kesudahannya. Meskipun engkau di dalam kelemahanmu, kamu di dalam setiap keterbatasanmu, aku mengajarkan kepadamu, jadilah hamba dan jadilah seseorang yang percaya bahwa di saat kamu menghadapi banyak ketidakadilan dalam dunia ini, kamu menghadapi begitu banyak hal-hal yang membuat engkau merasa hidup menjadi orang Kristen sangat tidak gampang, sangat tidak mudah. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau mendapat bagian dari aku. Yaitu apa? Di dalam dunia ini, aku masih menyertai engkau. Cinta kasihku tidak pernah meninggalkan engkau. Penyertaanku tidak pernah meninggalkan engkau. Kebenaranku selalu akan memimpin engkau until the finish line of your life. Saudara, mari kita bersama-sama untuk kita memperbaiki kerohanian kita masing-masing. Jangan hanya memperbaiki taraf hidup kita. Kalau kita memiliki akan pendapatan kita semakin banyak, seringkali kita berusaha untuk how to upgrade your life. Tetapi pada saat kita melihat, not just your physical life, tetapi ada yang perlu di-upgrade di dalam hidupmu. Ada yang perlu yang di-upgrade di dalam isi hatimu. Ada yang perlu di-upgrade di dalam pikiran, dan perlu di-upgrade di dalam seluruh kesaksian hidupmu. Apa yang sudah ter-upgrade? Dan sudah pada saat kita melihat Tuhan Yesus, Dia mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Dia mengajarkan ini untuk mengupgrade hati murid-murid, mengupgrade seluruh totalitas hidup murid-murid. Sehingga setelah Yesus mati di kayu salib, pada saat Dia bangkit dari kematian, dan pada saat Dia naik ke surga, dan kita melihat satu cerita dari murid-murid Yesus, satu demi satu, until the finish line. Dia menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia memang mati konyol, mungkin dia mati di medan pelayanan, tetapi pada saat sampai finish line, hidup mereka memuliakan Tuhan. Hidup mereka menyatakan cinta kasihnya Tuhan, dan hidup mereka menjadi berkat sampai kepada titik terakhir. Dan kenapa mereka rela melakukan semuanya itu? Karena mereka tahu di saat mereka sebagai manusia yang berdosa, tapi bisa kembali kepada Tuhan Allah, kembali kepada cinta yang sempurna, kembali kepada Kristus Yesus. I am going home. Saya seringkali setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, saya hidup sebagai seorang traveler. Sebagai seorang traveler, saya cuma punya akan satu mimpi. Saya pergi ke kota-kota yang begitu banyak, tapi hanya satu hasrat saya. Hasrat saya adalah I want to going home. Aku mau pulang ketemu dengan istriku. Aku mau pulang ketemu dengan orang-orang yang aku sayang. Bukankah itu yang seharusnya juga ada dalam hatimu? Engkau hari ini ada di Shanghai. Pernahkah engkau terpikir untuk engkau pulang ke rumah engkau berada? Pernahkah engkau terpikir engkau pulang tempat di mana orang tuamu berada? Pernahkah kita terpikir pulang untuk mengunjungi setiap anak saudara, atau mengunjungi kakak saudara?
mengunjungi orang tua saudara, kakek saudara yang engkau cinta kasih. We want to going home. Tapi pertanyaannya, apakah engkau hanya membaca itu hanya dalam physical life, dan engkau tidak mau kembali going home, kembali kepada Tuhan Allah yang sudah memberikan yang terbaik bagimu, memberikan cinta kasih yang sampai kepada kesudahannya. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu keterbatasan kita, dia tahu hal-hal yang begitu menyedihkan hatinya, tapi dia memberikan cinta kasihnya sampai kepada kesudahannya, supaya kita semua bisa going home, kembali kepada dia, kembali kepada Kristus Yesus, kembali kepada kesempurnaan cinta kasih itu, sehingga kita bisa kembali kepada Tuhan Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Rupa kita bisa bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Kalau engkau bisa memimpikan pulang ke Medan, pulang ke Surabaya, pulang ke Jakarta, pulang ke Tangerang, pulang ke kota-kota yang lain, engkau mendambakan rumah